Musisi Biasa Podcast. Oke, ketemu lagi di bukan musisi musisi biasa podcast. Ini yuk kita ada di tempat yang adem ya mas, enak, silir adem gitu. Ini namanya apa mas tempatnya? Omah Larasati. Ini kalau workshop di sini kelihatannya. Ya. Oh ya. Omah Larasati lokasinya di Dusun Semail, Bangunarjo, Sewon, Bantul. Oh ini masuk Sewon ya. Masuk sini? Sewon. Rumah yang salah satunya termasuk di list impian saya pengen punya joglo kayak gini juga. Kerasa adem, enak gitu ya. Yang sangat welcome untuk kami selama berproses ya, sejak saya bikin solo ya, bikin wartet, termasuk Bakava juga di sini workshopnya. Iya kelihatannya kemarin pas rilis album Pas itu juga di sini ya. Betul mas. Oh ya, itu showcase pertama. Showcase pertama ada di sini dan saya anggap sebagai apa ya? Boleh ini namanya rumah bersalin karya gitu. Untuk melahirkan karya musik. Ini bisa digunakan atau gimana? Tempat ini untuk workshop atau untuk apa gitu? Omah Larasati itu sebenarnya punya banyak program. Yang sudah jalan itu ada yang rutin, yang mingguan itu untuk belajar tari. Pesertanya dusun anak-anak di daerah sekitar sini, dusun sini. sekitar. Terus itu dipentaskan setahun sekali, namanya pentas kampung. Tiap bulan Agustus. Berarti memang berguna untuk sekitar. Ya, betul. Berarti ini ada IG-nya juga. Ada Omah Larasati. Omah Larasati ya. Oh gitu. Berarti coba dilihat IG-nya ya, dilihat. Wah, teman-teman kalau coba dilihat IG-nya, mungkin kegiatan-kegiatan di sini kalau ada kegiatan mesti ada update-nya. Jadi bisa datang ke sini pas kegiatan. Kayak kemarin aku ya telat aja infonya, tapi ngeliat fotonya, kok kita nggone enak ya. Nggone enak ya. Berarti kemarin showcase pertama itu di sini. Itu kapan tuh itu mas? Bulan November. Oh November ya. Tanggalnya 9. Itu setelah rilis ya? Ya, 1 hari setelah rilis. Oh, 1 hari setelah rilis ya itu. Kemudian album Pas yang tadi udah kita obrolin. Nah, berarti ini kita di sini. Tadi kan kita udah ngobrolin tentang 3 project ya, berarti ada sekarang yang terbaru adalah Bakava, yang terbaru Bakava, lalu sebelumnya itu Barok dan Bulan Jingga. Kalau untuk yang band ada project lagi nggak? Maksudnya ada keterlibatan lagi selain 3 itu? Oh nggak ada. Nggak ada ya? 3 itu aja. Itu aja ya? Itu aja. Selain itu memang solo piano? Solo piano ya. Solo piano. Solo, jadi saya juga rilis fisik mas ini. Oh iya, bisa dapat di mana? Ini bisa didapat di mana ya? Kontak DM IG. Kontak DM IG bisa. Nah ini apa namanya? Ini untuk diperjualbelikan ya. Jadi ini Pak RT nggak saya kasih. Iya. Pak RT harus beli nanti. Harus ini. beli ya. Tapi ini boleh ada previewnya. Gambarnya sama. Oh iya. Jadi ini album yang terbaru ya. Terus tadi Bulan Jingga mas ya. Bulan Jingga udah rilis ini. Oh, ada fisiknya juga. Ada fisiknya juga. Nah kalau yang 2 ini saya serahkan Pak RT. Oh ya terima kasih. Wah yang Bulan Jingga ada fisiknya tuh. Memang duluan fisik apa duluan digitalnya? Atau sama-sama? Dulu pas Bulan Jingga. Yang album 1 itu fisik dulu. Kemudian di digital. Ya sama, dua-duanya sama, fisik dulu lalu digital. Oke. Wah, berarti ini yang penting itu kan sebenarnya salah satunya kan fisik. Ya, fisik. Tapi memang sekarang karena eranya digital ya. Digital lebih apa ya kalau menurutku? Mungkin lebih ya, Mas. Umurnya lebih panjang. Umurnya lebih panjang dan jangkauannya lebih luas. Seluruh dunia. Iya ya. Jadi nggak susah-susah gampangnya kayak wah kalau fisik ini mendapatnya di mana gitu kan harus. Kalau digital mungkin bisa didengarkan di mana-mana langsung ya tanpa mengirimkan fisik ini. Berarti semua album yang Mas Bagus terlibat sudah ada di platform digital kan?
Sudah ada di Papua. Udah ada ya. Dan ada fisiknya semua. Ada fisiknya ya. Ada fisiknya. Tapi Bakava belum. Kalau Bakava nanti nunggu. Iya, kan Kalau baru sudah jadi album. tiga Baru tiga single ya. Oke, berarti ini yang menarik kaosnya Mas. Wah, Ghibli. ini adalah Apa seneng oh, seneng Ghibli Mas? Salah satu Joe Hisaishi gitu atau? ya saya senang mendengarkan. Nah, Sebenarnya dulu awal nonton Ghibli itu nggak terlalu tertarik sama musiknya, itu nggak terlalu tertarik. Tapi setelah saya ngajak nonton anak-anak saya, itu nontonnya di rumah tapi ya. Itu tiap hari ditirukan terus. Dang 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 dang. Kok kayak pernah dengar. Terus saya mulai dengerin musiknya. Itu tahun 2000 berapa ya? 2012 mungkin juga, 2012 itu. Nah, terus saya dengerin serius gitu. Oh iya, ternyata enak juga buat di cover-cover gitu. Iya ya, itu berarti lalu ngulik Ghibli gitu. Ya, ngulik Ah, dan, ya. dan sempat payu lah. Iya ya, memang Payu pertama itu di acara Gulali Festival. Gulali Gulali itu di mana ya? Gulali Festival yang terkini itu yang tahun 2023 di Ashram. Oh, Di ashram mana? mana? Apa namanya itu? Ashram apa itu? Park itu Ya, di sana ashram itu. Edupark, ashram Edupark. Edupark. Ah, Salah satu yang mengadakan ya Ria Peppermint. Wah, ini inisiator acaranya. Waktu itu saya tampil berdua sama Oscar Artunas biola. sama biola ya Sama Oscar. biola. Mas Oscar. Berarti hubungannya sama Ghibli, kalau sebagai pianis kan mesti ada juga referensi dan sebagainya. Itu kalau Mas Bagus apa nih? Idola apa referensi apa-apa? Idola yang nggak sengaja, referensi yang menempel. Begini, jadi ini saya kaos juga saya dapat dari teman-teman komunitas Ghibli Indonesia di Jakarta, base-nya di Jakarta. Bulan Oktober lalu saya diundang ke sana untuk malah untuk jadi narasumber, tapi dari sisi musik ya. Waktu itu acaranya Ghibli X Mental Health, jadi tentang kesehatan mental gitu. Ada juga narasumber yang dokter jiwa, terus psikolog, dan juga ada budayawan. Nah, saya diundang sebagai salah satu anggota komunitas Ghibli yang intens untuk mengcover karya-karyanya Pak Joe Hisaishi itu. Nah, kemudian ya ini ada salah satu souvenirnya lah untuk acara itu. Kemudian seneng kan tambah teman baru ya. Terus di bulan November, berarti 1 bulan kemudian saya rilis, teman-teman itu saya kabari, tolong dengarkan gitu. Itu karya saya dari yang terbaru sampai 2007 gitu. Nah, saya dengar Ghibli itu tahun 2013. 13. Jadi waktu saya mengkompos karya Sebelum di itu, past ini, maaf belum dengar. itu saya sebenarnya belum dengar Ghibli. Tapi ada testimoni yang lucu, yang unik. Menurut mereka, ini Ghibli banget gitu. Ada pendapat mereka yang begitu. Walaupun saya juga belum terlalu mengiyakan gitu. Tapi saya balik menengok lagi proses kemarin. Ada 4 lagu yang saya rekam di tahun 2024. Jadi ditulis di not baloknya itu. Nah, di tahun Itu 2024. Bukan, di tahun sebelumnya. Sebelumnya. Jadi karya itu saya establish di tahun sebelum saya dengar Ghibli. Tapi 4 lagu yang belum sempat saya rekam di tahun itu, saya rekam di tahun 2024. Yang mana saya sedang intensnya main Ghibli. Nah, mungkin di situ saya sedikit menarik kesimpulan bahwa ternyata mungkin touch untuk pas main lagu-lagunya Pak Joe Hisaishi itu, touchnya terus otomatis membentuk memori di muscle itu ya. Nah, mungkin itu touch itu ke bawah gitu. Ke bawah. Unik itu. Maksudnya berarti kan sebenarnya itu sebelum mendengarkan Ghibli karyanya, tapi karena lalu intens mendengarkan dan memainkan, touch-nya bisa ke bawah ke situ. Apa ya, kayak apa ya?
Ya nek istilahnya penjiwaane ya. Anu nih, gambare itu bisa nyambung ke situ. Walaupun dengan nada yang orisinil dari Mas Bagus Iya. ya. Toh. Gambare bisa nyambung ke situ. Tapi itu termasuk saya jadikan pendapat yang perlu didengar juga. Nah, mereka pendengar saja, tidak praktek di musik teman-teman Ghibli itu, tapi punya pendapat yang seperti itu. Akhirnya itu saya tandai sebagai pendapat penting juga gitu untuk mengetahui apa sebabnya. Nah, untuk ke depan bagaimana prosesnya biar bisa. Iya. Jadi Bisa selain mendukung. influennya berarti sebelum Ghibli kan ada Mas berarti. Saya itu pianis tapi punya idola gitaris, Mas. Oh. Gitaris Karena idola. pernah gitar juga. Iya, tapi gitarnya rock-rockan dulu. Lagunya Mel Sandi kalau dulu. Iya. Jawa Timuran Mas, saya tahu. Nah, gitaris idola saya itu namanya Bapak Pat Metheny. Oh, emang penggemar Pat Metheny. Iya, itu karena salah satu gitaris yang masuk dalam lingkup seni sepi kan. Bener seni sepi. Oh berarti malah salah satu apa ya influennya malah Pat Metheny itu ya. Biar beda kan. Pianis idolanya jangan pianis, gitaris ya. Nah itu ya lucu itu kan. Tapi memang banyak sih nih kita ya. Maksudnya kayak mainnya apa tapi idolanya apa kan. Berarti sebenarnya kalau kayak gitu sih bisa agak ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya main piano lebih orisinil gitu. Karena otomatis kan kita nggak banyak mengambil dari idola kita. Kita mengambil dari idola kita tapi harus diolah lagi dengan disiplin kita kan seperti itu. Umpamane aku basis, idola aku basis ya iso kemungkinan aku mainnya kaya dhewe ngono gitu ya. Itu mungkin kayak gitu. Ya. Mungkin bisa jadi. Jadi malah bisa lebih luas kalau idolanya yang lain. Mungkin seperti itu mungkin. Nah itu berarti Ghibli sampai sekarang masih sering main Ghibli. Masih sering karena untuk apa ya? Kadang-kadang kita perlu menarik pendengar itu juga apa yang mereka suka gitu. Apalagi untuk piano solo Untuk itu. apalagi. Itu. Tapi sekarang kelihatannya Ghibli udah nggak Joe Hisaishi ya? Yang film terbaru saya malah kok nggak ya, The Boy and the Heron itu saya malah belum sudah nonton tapi belum mencari tahu. Mencari tahu ya. Mencari tahu. Oh, iya. Apa ya kalau umpamanya hubungannya Ghibli itu sama kultur Jepang lah ya. Oh, ya. Asia ya mungkin. Ya Asia. Nah itu kan ada satu lagi pianis ya, dari Jepang itu yang sangat terkenal itu Mas Bagus pernah dengar nggak ya? Ryuichi Sakamoto. Ryuichi Sakamoto, ya. Merry Christmas, Mr. Lawrence. Iya. Ya. Nah, itu sempat dengar dia nggak? Hanya satu Mas. Tapi. Itu. Ya, yang theme songnya Merry Christmas, Mr. Lawrence itu aja. Kalau yang lainnya belum. Nah, ya. Itu kalau aku melihatnya juga, ya lumayan. Kalau Jepang itu lumayan identik sih. Yaitu kayak Joe Hisaishi karena di Ghibli-nya, lalu ada Ryuichi Sakamoto itu. Dan kalau menurutku menarik ya hubungannya sama albumnya Mas Bagus juga itu yang pas itu. Kalau aku juga ngelihatnya mungkin ya itu bisa ya bener umpamane ada yang orang yang seneng dengerin Ghibli itu wah ini ono aurane Ghibli banget. Karena memang lihat aku kalau dengernya kan memang karyanya itu kan membawa ke sebuah dimensi kan gitu. Nah, tapi memang itu masing-masing lagu dari album Pas itu dulu menciptakannya juga berdasarkan imajinasi apa berdasarkan kisah nyata apa? Ada 8 lagu ini Mas. 1, 2, 3, 4, 5 lagu berisi penolakan cinta Mas.
Itu awal-awal mesti gawe ini. Betul, Mas. Satu lagu merefleksikan karena sering ditolak cintanya, akhirnya memutuskan untuk sibuk di produksi pertunjukan di kampus gitu. Akhirnya lahirlah lagu Dream on BC. Jadi mimpi dalam kesibukan. Iya. Hanya satu lagu yang bukan berisi penolakan, karena sekarang yang judulnya Silent Beauty, karena orang yang dalam lagu ini sekarang jadi istri saya. Wah, itu oke. Lalu ada track terakhir nih Unspoken, ini satu-satunya yang dibuat sebenarnya originally sebagai soundtrack teater. Waktu itu naskahnya Samuel Beckett, judulnya Come and Go. Oh ya. Tapi di rilisan ini tidak murni seperti musik score, tapi musik score saya rangkai gimana menjadi sebuah piece gitu, sebuah lagu gitu. Jadi mungkin ini malah memang rangkuman teater dalam bentuk musik gitu, mungkin kayak gitu. Oh iya. Berarti yang itu yang komposisi terakhir itu di album itu memang dari teater ya? Dari teater. Sebesar apa keterlibatan Mas Bagus ini di interdisipliner di teater gitu? Apakah ada banyak tadi? Saya bila bisa dibilang gini ya, saya cukup berani lah menulis kalau di profil gitu. Saya sangat mencintai dunia teater. Saya ke Jogja itu tahun 98 dan secara tidak sengaja yang saya datangi itu malah jurusan teater dulu. Gitu. Salah masuk padahal itu maksudnya. Nggak masuk ke jurusan musik karena saya nggak tahu gedungnya yang mana gitu. Begitu masuk gitu, disitulah jurusan teater. Nah, akhirnya ngobrol dengan beberapa mahasiswa angkatan 97 ya waktu itu. Terus akhirnya saya ditanya, oh itu loh jurusan musik yang gitu. Tapi habis dari situ saya balik lagi ke teater karena enak ternyata ngobrol sama teman-teman teater ya. Akhirnya di masa percobaan saya itu 98 sampai 99 dalam kurun waktu 1 tahun saya sambil belajar untuk biar bisa masuk isi. Kegiatan saya juga langsung membuat musik untuk pertunjukan teater. Mahasiswa isi. Waktu itu teater klasik ya, main dengan naskahnya Shakespeare. Awal-awal itu, jadi saya langsung dapat pengalaman naskah klasik Shakespeare. Habis itu, jadi itu pertama kali saya terlibat di teman-teman teater. Lalu mulai setelah jadi mahasiswa juga ternyata masih intens gitu, masih intens suka dimintain tolong gitu. Kadang mahasiswa, kadang juga dosen gitu. Akhirnya dari perjalanan beberapa gaya naskah ada klasik, ada yang sitkom, ada yang realis, ada surrealis gitu. Akhirnya di 2007 itu saya menggabungkan diri, dipanggil ke sebuah kelompok teater nama Saturday Acting Club. Oh iya, itu pernah dengar. Itu dedengkotnya Mas Rukman Rosadi yang sekarang jadi acting coach paling laris di Jakarta. Mas Rukman Rosadi. Di situ saya banyak menggarap naskah realis dan ternyata realis itu membuat saya harus mikir gitu. Bagaimana musiknya tidak too much, tidak kebanyakan, juga sound effect berperan lebih awal sebelum musik ada. Sound effect itu berarti kita semacam ini Mas, menampilkan realitas bunyi. Misalnya ini rumah, kita harus tahu nih naskahnya ini rumah ini di sebelah kirinya rumah itu apa sebelah kanannya apa, belakangnya apa. Waktu itu mulai pertama kali serius nggak ada realis itu naskahnya Orang Asing karya Rupert Brooke, durasi 40 menitan lah gitu. Itu rumah kan diadaptasi ya, judul aslinya Lituania kan. Di situ saya harus bikin speaker beneran di sini yang berisi suara jangkrik sama suara serangga hutan itu agak jauh. Jadi soundscape-nya itu memang harus jadi gitu. Tidak bisa di di PA sistem yang terpantau itu nggak bisa. Harus di sini. Kemudian di situ ada tungku. Akhirnya saya bikin suara peltik-peltik api itu saya nanam speaker di tungkunya itu. Jadi memang harus di situ bener suara. Jadi
saya juga nyinkronkan dengan adegan gitu. Ketika pintu dibuka itu suara jangkriknya meningkat sedikit, tutup lagi, kecil lagi. Nah, hal-hal kecil gitu saya perhatiin, ternyata itu enjoy, asik banget. Wah, oh berarti kalau realis berarti sampai seperti itu. Kalau realis bisa seperti itu ya. Intensitas penggarapan. Itu belum musiknya, Belum musiknya. Iya, itu masih sound effect-nya ya. Baru saja. Oh, berarti memang Mas Bagus ya. Selama ini lumayan melekat dengan dunia teater. Iya. Memang suka juga ya, Suka. Makanya saya putuskan untuk salah satunya saya masukkan di album. dimasukkan di sini. Ya. Berarti ya hampir sama sih. Kalau aku sih ya nggak begitu berhubungan, tapi karena bandku ya Rizky Summerbin dan Native itu kan. Tapi ya itu karena teater garasi kan bukan teater realis ya kan teater kontemporer, jadi agak beda. Kalau realis memang gitu ya, lebih sebenarnya lebih rumit ya. Rumit iya, tapi enggak kalau sulit sih enggak sebenarnya, tapi rumit memang. Rumit ya. Detailnya itu lebih karena realis ya. Selama ini kan sudah berapa hampir 27 tahun. Mesti banyak panggung-panggung yang berkesan nih, Mas. Masih yang ingat nggak apa ya panggung yang berkesan buat Mas Bagus? Panggung musik kan terserah. Karena ada banyak, mesti nggak mungkin aku cuma berkesan cuma satu gitu, enggak. Pokoknya di teater ono ini, di musik ono ini, karena Mas Bagus kan perjalanannya kan banyak nih. Project ada beberapa, lalu teater juga ada beberapa gitu. Yang berkesan highlightnya lah, highlightnya itu. Kalau panggung musik dan teater yang berkesan karena kemutakhiran teknologinya ya, black box-nya teater Salihara. Nah, itu kita sangat dimanjakan ya di sana sebagai itu pernah di Salihara berarti dalam apa aja, Mas? Kalau terakhir bersama Mas Landuk waktu itu ada acara namanya SIP Festival, Salihara International Performance Festival. Mas Landung menjadi salah satu pengisi. Formatnya lecture performance. Itu gimana itu? Lecture performance itu ya sebenarnya utamanya adalah pidato kan, lecture ya. Tapi beliau menceritakan perjalanannya selama 50 tahun dalam seni peran. Itu menarik itu ya. Itu menarik sekali itu. Mas Bagus musiknya. Saya ya musik direkturnya. Tapi juga main piano di beberapa naskah. Jadi itu nggak hanya menampilkan satu naskah, tapi beberapa, ada 5 kalau nggak salah, 5 naskah tapi di pedil-pedil ya, dijuplik highlight-highlightnya gitu. Tapi ada juga yang beberapa ditampilkan secara live, ada beberapa yang pakai slide, pakai proyektor. Nah di situ ada quote yang lucu dan menggelitik, tapi itu realitas. Tapi dari sudut pandang Mas Landung sendiri, jadi 50 tahun jalur seni acting 50 tahun bergelut di seni peran dalam jalur olahraga dan kesehatan. Tuh gimana itu? Menarik itu. Jadi Mas Landung itu menganalogikan dia masuk di dunia acting itu seperti melakukannya sama senangnya dengan melakukan badminton di kampungnya dulu. Jadi kalau orang badminton itu mau ngeluarin duit pun mau gitu. Mau butuh lapangan, urunan, beli kop, beli lampu kalau ada yang putus gitu. Dan mereka melakukannya dengan senang. Walaupun hanya tingkat kampung, apalagi kalau kompetisi sampai mewakili kampung gitu ya. Nah, begitu juga di seni peran, beliau itu senang begitu melakukannya dengan seperti itu. Cuman perbedaannya, kalau di badminton tidak butuh penonton. Kalau di seni peran, nah ini saya analogikan di seni musik juga ya harusnya ya. Kalau di seni pertunjukan gitu, kita butuh penonton. Maka dari itu ada perbedaan, karena penonton sudah meluangkan waktunya untuk kita, maka kita harus bertanggung jawab untuk menyajikan yang terbaik. Apalagi kalau sudah ada donatur atau ada sponsor, ya kan? Itu apalagi yang tingkat 1 baru, yang tingkat 2, apalagi kalau yang pakai duit rakyat. Iya. Setuju ada? Setuju itu. Oh, berarti itu salah satu yang berkesan ya. Berkesan. Itu tahun berapa? Itu belum lama, tahun kemarin.
Oh, tahun kemarin. Bulan Agustus tahun kemarin. 50 tahun perjalanannya Mas Perjalanan Landu Mas Landu. dengan suaranya yang sangat berat gitu. Itu yang panggung konvensional ya. Mhm. Kalau yang non konvensional itu saya hampir semua panggung-panggung non konvensional itu menjadi kenangan yang bagus. Saya tahun 2017 itu membuat program namanya Musikono. Ya itu, Iya, Nah, itu. Musikono itu semacam pentas keliling. Mhm. Dan saya milihnya venue-nya adalah di desa-desa. Mhm. Dan itu saya usahakan itu public space, bukan milik pribadi gitu. Kalau pribadi kadang orang desa itu rikuh gitu, mau nonton gitu ya. Pertunjukannya keliling, terus repertoarnya adalah musik klasik. Musik klasik dari 3 zaman itu, zaman barok, zaman klasik, zaman romantik. Romantik. Kemudian musik-musik setelah musik klasik itu kayak soundtrack film yang Instrumental. ya instrumental itu termasuk lagunya Pat Metheny juga. Terus ada karya-karya sendiri juga dan lain-lain. Jadi ini sebenarnya tujuannya adalah goal besarnya adalah audiences development. Apa itu ya sebenarnya gitu. Sebenarnya yang milih kata itu juga bukan saya itu. Ya lah mendidik penonton tapi ya wagu ya. Nek dibaca Indonesia wagu ya, Mas. Ya pakai kata itu aja. Audiences Audiences development. Nah, format teknis penyampaiannya dengan mirip-mirip kayak tadi yang Mas Landung. Mas Landung kan lecture performance, saya lecture recital. Apa itu? Recital. Jadi lecture recital. Main ngobrol. Ada sesi ngobrol yang agak panjang gitu, tapi itu main lagi. Iya itu. Tempat di mana aja itu ya? Ada yang di sana. Itu Teguh itu ya ikut ya? Iya betul. Nah, itu yang kedua dan yang keberapa ya? Saya lupa itu. Yang ke-10. Sampai kedua. berapa seri itu? Kalau dihitung panggungnya mungkin ada 3 bulanan. Itu tim atau Mas Bagus sendiri? Ada yang beberapa seri ada tim, beberapa seri ada yang saya sendiri. Tapi memang idenya dari Mas Bagus. Idenya sendiri waktu itu. Punya ide itu 2016 pertengahan, terus saya ngobrol sama Sri Krishna Encik. Ya. Itu orang itu yang ngobong-ngobongi saya untuk segera dilakukan pentas yang di desa-desa itu. Nah, itu belum nemu namanya, Musikono apa-apa gitu. Akhirnya di 2017 bulan September itu pertama kali dilakukan di Dusun Kala Ijo, Pajangan. Oh iya Pajangan itu. Itu berarti di dusun-dusun terus, Di desa-desa. Iya, dusun-dusun. Di wilayah Di Bantul ya paling sering di Bantul. Karena saya domisili di Bantul. Terus di Kulon Progo itu 3 kali. Di mana itu Kulon Progonya? Di Kulon Progonya di Pasar Kenteng, Dusun Kembang itu. Terus di dekat Bukit Menoreh. Sama di lereng Menoreh itu ada namanya Dusun Kenalan. Di atas. Di atasnya. Dusun Kenalan. Nanti itu di Kulon Progo. Berarti Bantul, Kulon Progo. Lalu ada lagi? Sleman 3 kali nggak salah juga. Sleman di? Pertama kali di Sleman itu di Omah Petro, tempatnya Romo Sindu. Di atas. Terus kedua di dekat Candi Sambisari. Waktu itu teman saya yang drummer itu, Mas Rendra itu. Iya kan di punya pas jodoh itu. nganu jejer Sambisari itu. Ada kan di sana. Supaya warungnya laris. Terus kapan lagi ya yang di Sleman ya? Satu lagi saya kok lupa. Yang belum malah di Kota Madya. Di kota Di ya. Kota Madya Yogyakarta malah belum. Iya. Itu Di Gunung Kidul 2 kali. oh iya di mana? Di Kepek sama Kota. di Kota Wonosari. Wah itu berarti sudah sampai 30 kali. Sekitar 30 kalau dihitung semua. Karena semua nggak pakai seri kan. Karena Musikono crash 1, crash 2. Itu rentang berapa lama? Dulu bisa sebulan sekali. Berarti itu 30 pun ya. Pirang tahun, orang tahun, 3 tahun. Terakhir kami adakan tuh di Panti Jompo di Giwangan. Oh iya, Iya, terakhir itu. kapan itu? Itu bulan
November 2022 ya? Kok 2021? Oh, itu berarti sebelum pandemi ya? Sesudah dong. Mulainya sebelum ya. Mulainya sebelum 2017. Yang sebelum pandemi persis itu yang di Bukit Menoreh itu. Terus kita off karena pandemi kan ya. Manut kabeh gitu ya. Terus kita mulai lagi, kita bikin yang unik yang setelah pandemi kita nyoba bikin untuk teman-teman tunanetra. Tadi penontonnya mayoritas tunanetra semua. Jadi enak mas, kalau bikin buat tunanetra itu kita nggak usah dekor. Iya. Kan suara. Tapi kami harus memaksimalkan di audionya. Jadi soundchecknya agak lama. Yang lama soundchecknya bukan dekornya. Harus bisa tersalurkan kan. Bener. Wah itu berarti menarik sekali tuh Musikono. Aku cuma tahu ya sekilas lah ya. Tapi sampai sekarang belum lagi. Belum lagi. Jalankan lagi maksudnya. Tapi mungkin akan diaktifasi lagi oleh Omah Larasati. Iya. Nanti habis Lebaran. Doanya aja biar bisa terrealisasi di sini. Itu aslinya menarik juga. Nek Musikono itu juga kan pertama sekarang dari dulu kan memang fokusnya desa. Mungkin kalau untuk klasik gitu dan itu kan seperti lecturer juga kan maksudnya. Iya betul. Nah itu di institusi pendidikan gitu nggak pengen masuk ke situ. Maksudnya di sekolah atau gitu. Di sekolah sempat sih mas. Oh iya. Sempat terpikir gitu, tapi belum realisasi. Oh maaf, saya lupa itu Musikono yang ke-9 itu di Temanggung mas. Oh sempat di Temanggung juga. Dan itu diadakan di auditorium SMA 2 Temanggung. Jadi ya itu satu-satunya yang diadakan di sekolah. Siapa tahu nanti kan Musikono bisa collab sama Music for Everyone yang tak bikin. Oh, kan iya, itu iya. kan fokusnya di sekolah tapi kalau Di sekolah. ya kan tetap mengajak anak-anak remaja untuk berkarya. Nah, plus ada Musikono itu tentang musik itu sendiri gitu kan kelihatannya tuh well itu. Semoga aja bisa. Aku soalnya kepengin menjalankan lagi juga tahun ini. Music for Everyone. Music for Everyone. MFA Indonesia itu kan ya itu dari 2015 ya itu. Ya hampir sama. Hampir sama. Tapi wis mandek gara-gara pandemi itu. Habis pandemi belum jalan lagi, tapi sempat ada proyek juga sampai ke Palu. Di Palu juga gitu, ngajak mereka bikin karya lah gitu. Oh, Musikono menarik sekali itu sudah sampai 30 ya. Wah. Boleh tuh kalau mau dibahas khusus Musikono kapan kita bikin wah. Iya kelihatannya. Kelihatannya ini sama Mas Bagus ini juga kita akan berseri aja deh. Kita akan ngobrolin karena banyak bahasan yang itu memang harus punya fokus sendiri. Oh gitu. Iya. Nah kan ini kayak perkenalan dulu lah ya. Nah, ini kan berarti kita udah bisa dapat 2 seri nih. Tadi yang audionya alam, nah ini yang audionya agak lumayan cetol. Oke Mas Bagus, ini terima kasih sekali udah dapat ini CD dan dapat banyak input nih. Ya, karena ternyata sampai segitu ya. Kalau kita nggak ngobrol kan kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu. Aku sukanya program ini kan, bikin program ini kan, kita ngobrol sisi lain lah, kita mengulik lagi karena aku kan mikirnya bikin ini juga musisi biasa podcast ya, kita itu kan musisi biasa orang terkenal mas. Tapi nggak terkenal itu belum tentu nggak melakukan apa-apa. Iya. Kan gitu. Makanya aku selalu mengajak siapa nih ya perlu tak ajak gitu. Mas Bagus, terima kasih sudah mau ngisi di Musisi Biasa Podcast. Ini masih episode yang awal. Episode awal. Semoga kita nanti bisa bikin banyak episode lagi. Karena masih banyak yang bisa kita gali. Kita belum format diskusi soalnya. Oh gitu. Iya kan? Kalau kita format diskusi lebih menyenangkan lagi mesti. Ya, Oke Mas Bagus,
terima kasih sekali sudah datang di Musisi Biasa Podcast. Semoga, oh ya terakhir, harapannya di tahun 2025. 2025 semoga kita banyak duit ya. Amin. Banyak duit tapi jangan dimakan sendiri. Beberapa disisihkan untuk berkarya demi telinga yang berkembang. Iya. Telinga halayak yang makin naik levelnya. Oke, itu saja. Oke, Oke, terima kasih. Salaman lagi. Terima kasih Mas Bagus, Mas Azupa. Kita ketemu lagi di Musisi Biasa Podcast. Musisi Biasa Podcast.